warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikut ini kita masuk pada skill lab pemeriksaan golongan darah. Ya. Pemeriksaan golongan darah yang lagi kita periksa golongan darah ABO dan resus. Langkah-langkah yang harus kita kerjakan pada pasien yaitu kita pertama mengucapkan salam atau greeting, ya, kemudian menanyakan identitas pasien secara lengkap karena ini bisa berdampak pada kesalahan hasil atau post analitik error, ya. Pasien kita tanya nama, tanggal lahir, kemudian kita tulis tanggal periksa hari ini beserta alamat pasien. Untuk konfirmasi kita bisa bertanya apakah si pasien ini atau orang yang akan diperiksa golongan darah ini sudah tahu golongan darah sebelumnya atau golongan darah orang tuanya. Itu untuk kita menjadikan panduan, ya. Panduan, misalnya dia mengaku tahunya golongan darah O, setelah kita periksa misalnya ternyata A. Kita bisa ada diskusi, ya. Jadi jangan sampai timbul pertanyaan setelah itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan golongan darah, kita bisa menggunakan dari darah kapiler, yang dari ujung jari, bisa juga kita menggunakan darah pena. Pemeriksaan golongan darah sendiri macam-macam. Kalau ini metode yang sini metode slide, dengan slide, ya. Kalau beberapa lab kita menggunakan objek glass, karena kita akan cek di bawah mikroskop apakah betul-betul terjadi koagulasi atau tidak. Ya, kalau ini sebenarnya penggunaan untuk di masyarakat misalnya, ya, di pasar atau di mana pada kegiatan pemeriksaan golongan darah massal. Ada juga pemeriksaan golongan darah dengan menggunakan tabung reaksi, jadi ada inkubasi dan sebagainya. Ada juga pemeriksaan dengan menggunakan bioplate. Kita mungkin belum menyiapkan, ya. Nah, keuntungan bioplate tadi kita bisa memeriksa, kalau dengan menggunakan ini kita hanya memeriksa aglutinogennya saja. Tapi kalau kita menggunakan bioplate kita juga bisa periksa aglutininnya atau antibodinya. Baik, kita mulai dengan yang ini karena sudah kita kritik, sudah penjelasan sebagainya. Kita masuk pada tahap pemeriksaan. Bisa menggunakan darah kapiler, bisa menggunakan darah pena. Pada skill lab ini kita sudah ada sedia darah pena. Sini. Darah pena untuk pemeriksaan ini sebenarnya menggunakan antikoagulan, ya, karena kita akan mau melihat kalau dia tidak menggunakan antikoagulan dia sudah beku duluan, ya. Agak sulit nanti, ya. Di sini ada beberapa reagensia. Reagensia ini semestinya berada di wadah yang bersuhu 2 sampai 8. Ya, jadi kalau misalnya kita kerjakan dari pagi sampai siang, suhunya suhu ruangan dan panas, maka ini bisa jadi mengalami kesalahan nantinya. Maka itu harus diperhatikan. Di tiap wadah ini ada keterangannya, anti A, anti B, ada warna beda, untuk yang warna biru anti A, kemudian anti AB dan anti D. Anti D ini anti resus, ya. Ini semuanya jernih warnanya. Anti AB ini juga untuk cross check dari adanya anti A atau anti B. Jadi kalau ada anti A positif, anti AB-nya pasti positif juga, ya. Tapi kalau anti A-nya positif atau anti B-nya positif, ternyata anti AB tidak positif, nah kita harus hati-hati. Apakah ada kontaminasi pada reagensia? Baik, kita teteskan dulu reagensianya. Saya tetes. Kemudian anti B-nya 1 tetes, ya. Kemudian anti AB, ya, 1 tetes. Kemudian anti D-nya 1 tetes, ya. Di sini kenapa kita teteskan reagensianya dulu agar nanti reagensia tidak tercampur dengan darah. Takutnya ketika kita sudah teteskan darahnya, ketika neteskan malah kesedot, ya, jadi belakangan. Ini kita karena tadi darah kita menggunakan darah vena sudah ganti koagulan, maka kita lakukan homogenisasi dulu. Ini agak terlalu dalam, ya.
kita akan aduk. Biasanya kita menggunakan lidi tusuk gigi. Hati-hati agar tidak tertukar dengan yang lain ya. Jadi kita harus sekali ini bisa buang. Kita aduk perlahan-lahan selebar dari garis ini. Mengaduk ini hanya untuk homogenisasi ya. Kemudian kita aduk yang satunya. Kalau kita menggunakan tusuk gigi, kita bisa menggunakan yang sebelahnya, cuman harus hati-hati jangan sampai kita tercemar. Kalau tercemar hasilnya juga bisa mengganggu yang lain ya. Tetes tadi cukup besar ya, jadi kita cukup banyak. Kemudian ini kita goyang-goyangkan dulu. Karena tadi tetesnya cukup besar ya, jadi ini penuh sekali nih darahnya ya. Nah ini bisa kita lihat ya. Nah ini ada butir-butiran pasir, itu berarti dia aglutinasi. Anti A positif, dengan anti B dia tidak ada pasir-pasirnya, negatif. Anti AB positif, anti D positif ya. Jadi darah tersebut mengandung antigen A ya, dan antigen rhesus. Jadi A positif, rhesus positif. Jadi A golongan A, rhesus positif. Ya, ini positif. Jadi A, rhesus positif. Baik ya. Oke. Ya. Jadi ini interpretasi begitu. Nah, orang Indonesia 99% rhesusnya positif ya, jadi hampir semua orang Indonesia. Maka kebanyakan orang kita cuma taunya golongan ABO saja ya. Rhesusnya kadang nggak tahu. Harusnya tetap diperiksa. Ini penting sekali, golongan darah penting sekali untuk menilai penurunan sifat ya, anak siapa, bisa juga untuk penentuan pedigree walaupun tidak bisa langsung dipastikan. Kemudian juga untuk kegiatan transfusi darah ya, transfusi darah kita gunakan golongan darah yang sesuai nanti. Baik, ini saja skill lab tentang pemisahan golongan darah. Semoga bermanfaat. Bila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.